Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah. Kita tidak bertemu dengan anak-anakku sekalian. Sudah lama, Bapak pun sama kangen kepada kalian. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang kondisi geografis yang ada di negara-negara ASEAN. Tadi Bapak yang sudah sesi yang pertama tentang tumbuhan mengenai tanaman jagung, yang mana tanaman jagung ini adalah sebagai bahan kebutuhan pokok yang ada di daerah Madura. Ini Madura ya. Oke. Sekarang ini adalah letak negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN inilah letaknya negara-negara ASEAN. Letak Asia Tenggara inilah ya, letak astronomi 21 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke. Jangan lupa Bapak sarankan protokol kesehatan. Pakailah masker karena maskernya sudah dibagikan kepada siswa semua. Ya, jauhkanlah kerumunan, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Oke? Anak-anak sekalian, dilanjut lagi sama Bapak. Sekarang letak geografis. Di antaranya benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologisnya terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Paham sampai di situ? Oke, dilanjut. Batas wilayahnya. Mana batas wilayahnya? Sebelah utara benua Asia dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya Samudra Pasifik dan Papua Nugini, paling ujung Papua Nugini. Sebelah barat adalah Samudra Hindia, Sri Lanka dan India. Tuh, ya. Oke. Nah, sekarang siap ya. ASEAN melakukan kerjasama antara lain sebagai berikut. Satu adalah pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Yang kedua adalah penanggulangan bencana alam. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap anak cacat. Yang keempat adalah pemberatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian tentang budayanya. Di bidang budaya ASEAN melakukan kerjasama seperti satu adalah tukar menukar pembelajaran dan mahasiswa dari Indonesia umpamanya ke Singapura, dari Singapura ke Indonesia, begitu pula Indonesia ke Thailand, dari Thailand begitu lagi ke Indonesia. Jadi bertukar pelajaran. Yang kedua adalah pemberantasan buta huruf. Pendidikan non formal. Jadi adalah pembelajaran dengan sistem pembelajaran non formal adalah KF, keaksaraan fungsional, yang notabene adalah
bagi siswa masa belajar yang masih buta huruf. Itu harus dibelajar agar bisa membaca huruf maupun Al-Qur'an. Kemudian program tukar menukar acara televisi ASEAN. Contoh di Indonesia. Ya, Liga Dangdut. Jadi dewan jurinya itu ada dari Indonesia, Singapura, Thailand, sebagainya. Kemudian temu karya pemuda ASEAN. Ada lagi festival lagu ASEAN dikonteskan. Utusan dari Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia. Itu di masing-masing negara-negara ASEAN. Indonesia adalah ibu kotanya mana? Jakarta. Kita ini adalah di Patia, di desa Suryanen, kampung Gunung Saur. Jadi mengkonon ke ning kita ke desanya desa Suryanen, kecamatannya Patia, kabupatennya Pandeglang, provinsinya Banten. Mengkonon ko ya. Jadi bapak mengkonon. Terus ibu kotanya Indonesia itu di mana? Ya di Jakarta dong. Kalau ibu kotanya provinsi di Serang. Kemudian kalau ibu kotanya kabupaten di mana? Di Pandeglang. Betul ya? Oh, kita ini adalah orang Pandeglang asli loh. Nah, kikiping khas makanannya. Kalau dari Patia apa? Telur asin, banyak telur asin. Ya, padi luas. Tanaman padi adalah lumbung yang ada di Patia ini. Bisa masuk ke luar daerah Patia. Bahkan dari Karawang, dari Jakarta, dari Lampung pun ada. Membeli hasil tanaman yang ada di daerah Patia ini. Nah, hari kemerdekaannya sekarang Indonesia nih tanggal berapa? 17 Agustus. Bisa kan nyanyinya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia membela negara kita. Nah, kan ini orang Indonesia ini merdekanya pada tanggal 17 Agustus. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Siapa ciptaannya? Ayo. Ciptakan lagu Indonesia Raya adalah W.R. Rudolf W.G. Rudolf Supratman. Kemudian siapa yang membuat teks Pancasilanya? Siapa? Yang menjahit bendera merah putihnya? Bendera merah putih Fatmawati. Teks proklamasinya siapa? Sayuti Malik. Ya. Bahasa resminya bahasa Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Ya, oke. Karena maskernya sudah dibagikan siswa dari sekolah. Lanjut. Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Kepala pemerintahannya Indonesia adalah seorang presiden. Di antara negara ASEAN, Indonesia adalah paling luas wilayahnya.
penduduk Indonesia terdiri atas sebagai suku dan beragam budaya. Sebagai besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Seperti di kita ini, di Patia adalah petani. Petaninya apa saja? Padi kebanyakan. Karena tadi Bapak sudah bilang bahwa padi ini bisa memasuki pasokan negara Karawang, Jakarta, bahkan Lampung. Ya, karena sangat luas. Bahwa Patia ini adalah lumbung padi yang paling terbesar, khususnya daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang ini. Sekarang Singapura. Oke, ini adalah peta Singapura. Ya. Lambang petanya dan bendera Singapura ini. Ibu kotanya Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Bahasa resminya bahasa Inggris. English for Children Primary School. Jadi pelajaran di kita pun di SD ada primary school. Oke? You understand? Bahasa resmi adalah bahasanya Inggris Singapura itu. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Agamanya ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Negara Singapura terletak di daerah Semenanjung Malaka ini. Ya, letaknya sangat strategis karena terletak pada jalur lalu lintas pelayaran internasional. Negara Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Kepala negara Singapura adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Mata pencahariannya sebagian besar adalah penduduk Singapura adalah berdagang. Dulu karena daerah kita adalah lintasnya melalui laut, seperti di daerah dulu yang disebut dengan Selat Malaka, Selat Sunda. Itu adalah lintas perdagangan antar negara. Di Merak contohnya, di Merak ya, di Merak lintas untuk perdagangan melalui via laut. Oke, itu dulu pelajaran IPS. Untuk selanjutnya yang bertanya, nanti sesi berikutnya Bapak akan berlanjut lagi kembali di negara-negara ASEAN. Tadi baru hanya negara-negara Indonesia dan negara Singapura. Negara Singapura. Oke, dari negara Indonesia dan negara Singapura. Nanti pelajaran berikutnya masih banyak materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Dan Bapak sarankan tolong jaga jarak. Jangan lupa belajar di rumah, membaca. Yang diutamakan adalah membaca. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan pakai sabun. Harus pakai sabun. Jangan banyak bermain. Ya, jangan banyak bermain. Tadi jagung adalah kebutuhan makanan pokok untuk daerah mana yang ada di Indonesia? Madura. Di dunianya di Amerika. Wah, bikin puding enak, ya. Bikin puding, bikin cake. Terus es krim rasa jagung. Kemudian gula untuk diabetes berasal dari jagung. Banyak ya, diantaranya jagung ini banyak manfaatnya bagi kebutuhan manusia karena mengandung karbohidrat. Kalian pun sama. Ada yang jualan jagung popcorn katanya, ramai.
yang manis, yang asin, rasanya berbeda-beda. Rasa coklat dan sebagainya. Oke? Hanya cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. SD Suryanen 2, Kecamatan Patia. Terima kasih.